Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Sofi Fikria, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pandangan Kiai Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Tahun ini Pratap Triloka yang digagas oleh Haji Madya Semboyan Ing Lamso Senggodo Ing Madya Mangunkarso dan Tukul Handayani memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, dan di belakang memberikan dukungan. Baik, sebagai seorang pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala potensi yang ada pada anak, mengarahkan dan memberikan dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang dengan baik. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada konsekuensi yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Etika terkait dengan karakter dan kesadaran moral. Moral dan dimensi manusia yang sangat terkait. Nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangat berpengaruh pada konsep positif dan keputusan. Tugas yang berpengambilan rule-based thinking, and-based thinking, dan pair-based. Rule-based thinking kejujuran prinsip yang mendalam. And-based thinking yaitu nilai-nilai agama, penghargaan dan yang ketiga adalah care terkait sayang. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Baik pembimbing, fasilitator, dan pengajar praktik membantu saya berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan. Keputusan yang berpihak pada murid dapat dipertanggungjawabkan dan juga sejalan dengan nilai-nilai kebijakan universal. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, maka diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan juga keterampilan berhubungan sosial. Berikutnya ialah, bagaimana sih pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk mengenali potensi yang dimiliki. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk mengambil suatu keputusan, ada 9 langkah pengambilan keputusan yang harus dilalui. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta secara lengkap. Kemudian, pengujian benar atau salah,
penguji paradigma benar atau salah, dan juga terkait prinsip pengambilan suatu keputusan. Berikutnya adalah investigasi opsi dilema, buat keputusan, dan yang terakhir adalah tinjau lagi keputusan kita dan kita harus mampu merefleksikannya. Pertanyaan nomor 7 adalah selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan? Nah, dalam hal ini adalah karena adanya perbedaan pandangan dan juga nilai-nilai kesetia kawanan. Nomor 8 adalah, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengambilan dan juga pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid, karena pada dasarnya bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan terakhir adalah, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul ini yaitu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk memerdekakan murid dalam pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.